Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama Papa. Apa kabar hari ini Kak Opel? Kalau aku sih baik Kak. Baik ya, coba kalau abang pemusik kita sapa yuk. Yuk. Hai kakak abang pemusik. Nah, hari ini pasti semuanya sukacita ya Kak Opel ya. Hari ini Kak Opel sedih nggak? Enggak dong, Enggak ya, senang dong. seneng ya. Nah, supaya adik-adik sekolah minggunya yang di rumah tetap semangat, kita mau ngajak adik-adiknya nyanyi dulu nih Kak Opel. Iya, kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan nih Kak. Selamat pagi Tuhan. Yuk kakak dan abang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kira-kira adik-adiknya di rumah udah semangat belum Kak Opel? Kayaknya belum nih Kak, masih pada lemes-lemes. Masih pada lemes ya, tapi Iya. Kak Opel sebelum kita mulai lagi memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu nih Kak Opel. Iya. Kira-kira kita mau lagu apa Kak Opel? Kita mau nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa. Yuk kakak dan abang. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari tadi malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti pengajaran sekolah minggu, berkati supaya pengajaran sekolah minggu kami bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Kak Opel, sekarang kita masih mengikuti pengajaran online sekolah minggu melalui di rumah masing-masing. Kira-kira Kak Opel bosen gak sih di rumah aja, terus gak bisa kemana-mana, terus gak bisa ketemu sama adik-adik sekolah minggu? Iya dong Kak, bosen banget, kayak ada yang kurang gitu. Oh gitu ya, iya kakak Cynthia juga bosen. Pasti abang kakak pemusik juga bosen, pengen langsung ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Iya. Tapi yang penting kita harus berdoa nih Kak Opel supaya pandemik ini segera berakhir ya, Iya. supaya kita bisa ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu. Pastinya dong Kak. Pastinya ya. Nah Kak Opel, sekarang kita mau ngajak adik-adiknya lagi nih memuji nama Tuhan. Kira-kira Kak Opel mau lagu apa ya? Kak Opel mau ini aja deh. Halo halo kawanku semua. Wah iya, itu aja ya Kak Opel ya. Iya. Yuk kakak dan abang pemusik.
gembira, teman kita pun bertambah. Sekali lagi. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita mau terbang-terbang ya Kopel? Iya Kak. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya lagi. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Kopel masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Masih inget dong Kak. Nah, minggu lalu itu Kopel ceritanya tentang kuasa doa. Jadi, pada waktu itu Paulus dan Silas mereka masuk ke dalam penjara Kopel, karena ada beberapa orang-orang yang gak suka sama mereka karena mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam penjara? Mereka tetap berdoa Kopel, dan mereka itu percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan benar Kopel terjadi. Kira-kira kuasa Tuhan apa ya? Seingat aku ya Kak, kuasa Tuhannya itu penjaranya dihancurin Kak. Terus akhirnya temboknya dihancurin, mereka si Paulus sama Silas ini bisa keluar dari penjara. Iya benar. Kenapa ya? Karena Allah mendengar Doa mereka. doa mereka, karena mereka selama di penjara mereka setia berdoa, lalu setia memuji Tuhan. Nah, sama seperti kita nih, adik-adik sekolah minggu, dan kita semua harus semakin setia berdoa kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terlebih nih Kopel, sikap berdoa kita yang baik. Gimana sih Kopel cara sikap berdoa yang baik? Sikap berdoa yang baik itu lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Coba kita ajak adik-adik sekali lagi ya, sikap berdoa yang baik. 1, 2, 3. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Nah, sama dengan ayat hafalan minggu lalu, Kak Opel juga masih ingat gak? Ingat dong Kak. Ingat ya. Coba kalau Kak Opel kelas kecil ayat hafalannya apa? Ayat hafalan kelas kecil itu, aku mau setia dan taat berdoa Kak. Kalau kelas tengah dan kelas besar dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan padamu, carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, sekarang Kak Opel, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira kita harus nyiapin apa ya? Kita harus siapin Alkitab dong Kak pastinya. Alkitab. Lalu Terus sikap berdoa juga. sikap berdoa dan juga hatinya ya. Iya. Jadi adik-adik harus duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi apa Kak Opel? Yesus menginginkan Yesus daku. menginginkan aku. Ayo abang kakak. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mempersiapkan apa tadi? Alkitabnya, lalu persiapkan hati kita juga dan mendengarkan dengan sikap yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa mengikuti pengajaran sekolah minggu, tentunya dengan keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus agar kami bisa menjadi anak yang baik, serta mendengarkan dengan baik dan mengerti untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat Alkitab kita hari ini kita mau baca dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang ayat 6 dibaca oleh adik yang perempuan, yang ayat 7 adik-adik yang laki-laki, begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-13. Kita bacanya bergantian ya. Yuk kita mulai. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi udah kita baca, pasti tahu dong kalimatnya itu tentang apa? Doa Bapa kami, iya betul. Nah, tapi sebelumnya Kalina mau tanya dulu, kita sebagai orang Kristen yang percaya harus berdoa itu karena apa? Karena berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kita harus senantiasa berdoa sama seperti kita bernafas setiap harinya. Lalu kita juga berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa meminta permohonan kepada Tuhan, dan kita juga memuliakan Tuhan dengan berdoa. Lalu kapan aja kita berdoa? Kita berdoa hanya waktu senang saja kah? Tidak, kita bisa berdoa dalam waktu senang maupun waktu sedih. Jadi kita berdoa setiap saat. Kita juga berdoa mau belajar boleh? Boleh. Waktu tidur atau mau bangun tidur, pas mau saat tidur malam, boleh? Boleh. Atau lagi di perjalanan berdoa juga? Berdoa juga. Jadi kita harus berdoa setiap saat. Nah, di dalam Alkitab juga ada loh
tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi seorang pendoa yang setia kepada Tuhan. Siapa aja? Yang pertama nih, Musa. Nah, masih ingat kan cerita Musa berdoa untuk siapa? Musa berdoa untuk bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, membuat hati Allah sedih. Tapi Musa mau berdoa supaya Allah mengampuni bangsa Israel. Lalu ada satu lagi yang bernama Hana. Nah, kalau Hana ini kita tahu ya, Hana sudah menginginkan lama sekali untuk memiliki seorang anak, tetapi dia walaupun Tuhan belum memberikan, tapi dia tetap setia dan taat. Akhirnya Tuhan pun memberikan Hana seorang anak. Nama anaknya Hana siapa kalau ingat coba? Samuel, hebat. Nah, Samuel ini juga Hana memberikan Samuel setelah Samuel lahir untuk kemuliaan Tuhan dengan menyerahkan Samuel untuk bekerja menjadi pelayan di bait Allah. Lalu ada siapa lagi? Ada Abraham, bapak orang percaya. Ketika itu Allah ingin menghukum kota Sodom dan Gomora karena orang-orang di kota Sodom dan Gomora melakukan banyak perbuatan jahat yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi Abraham mau mendoakan kota Sodom dan Gomora untuk bisa diselamatkan oleh Allah. Tapi Allah meskipun menghancurkan kota Sodom dan Gomora, tapi Allah menyelamatkan keluarga Abraham, yaitu Lot dan kedua anaknya. Nah, dari sini kita mau tahu nih, kenapa ya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk berdoa? Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mau mengajari kita. Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanan, dia pasti menyisihkan waktunya untuk berdoa dulu. Lalu di Taman Getsemani juga seperti itu. Ketika dia dalam keadaan khawatir pun dia tetap berdoa. Jadi kita juga harus berdoa karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan contoh berdoa yang baik. Nah, lihat nih, Tuhan Yesus berdoa dengan sikap yang baik. Tadi seperti yang Kak Opel dan Kak Cynthia bilang, dan seperti yang minggu lalu diajarkan juga. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lalu kita berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Sekarang kita mau tahu nih, kenapa doa Bapa kami ya Kak? Doa Bapa kami diajarkan Tuhan karena doa Bapa kami itu kita mengawali pertama dengan penyembahan. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah dalam doa kita? Karena Allah sudah menciptakan kita, menciptakan saya, menciptakan kamu, menciptakan orang tua kita yang menjaga kita. Jadi kita harus berdoa untuk menyembah Tuhan. Lalu doa Bapa kami juga kita bisa menyampaikan permintaan dan permohonan kita. Permintaan permohonan kita bisa apa aja Kalina? Boleh macam-macam. Misalnya Tuhan aku mau besok ujian, kita bisa meminta dengan Tuhan melalui doa. Lalu kita juga mau papa mama diberikan rezeki, diberikan kesehatan supaya bisa kamu tetap sekolah, memberikan kamu makan, pakaian yang baik, ya kan? Itu juga bisa kita minta dalam doa. Lalu kita mau berdoa untuk makanan dan minuman kita dan kebutuhan kita sehari-hari dengan secukupnya, tidak kekurangan dan tidak berkelebihan. Dan di akhir doa Bapa kami kita juga mau memuliakan Tuhan dan mengucapkan kata amin. Jadi maksudnya gimana? Kita mau dalam doa kita itu semua doa yang kita sampaikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan mengucapkan amin menandakan doa yang kita sampaikan adalah sungguh-sungguh dan benar di mata Tuhan. Jadi dari sini kita mau dengan doa Bapa kami, kita belajar berdoa Bapa kami, kita mau doa yang kita sampaikan itu harus menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat untuk kita dan sesama kita. Bagaimana berdoanya? Yang tadi Kalina ulangin lagi nih, kita mau berdoa bagi kemuliaan Tuhan, kita mau berdoa bukan untuk mendapat pujian dari orang lain, tapi memang kita
ingin berdoa untuk kemuliaan Tuhan saja. Lalu kita mau berdoa dengan ketulusan dan sungguh-sungguh, tidak untuk kesombongan diri kita sendiri. Amin. Firman Tuhan hari ini telah selesai. Kita mau melihat hafalan kita untuk minggu hari ini. Untuk kelas kecil, kita mau menyebutkan sama-sama, Tuhan Yesus mengajari aku doa Bapa kami. Lalu hafalan kelas besar dan kelas tengah adalah dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, di mana kami mau belajar berdoa dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, di mana kami mau belajar doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Biarlah Tuhan dengan doa Bapa kami Tuhan, kami bisa berdoa untuk kemuliaan nama-Mu saja, kami bisa berdoa bukan untuk kesombongan kami mau belajar berdoa juga hanya untuk kemuliaan Tuhan saja dan untuk menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa melaksanakan semua firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, berkatilah Tuhan, keluarga kami dan orang-orang sekitar kami Tuhan, agar kami bisa hidup dengan sesuai dengan kehendak-Mu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, serta tidak kurang apapun, dan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan melakukan aktivitas hari ini. Hari ini aktivitasnya berhubungan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang doa Bapa kami. Nah, nanti kelas kecil Kak Cynthia yang sampein, kelas tengah dan besar Kaupel. Nah, yang pertama, kelas kecil, kakak mau ngajak adik-adik untuk mewarnai nih. Jadi, nanti di sini ada gambar urutan doa Bapa kami dan juga tulisan doa Bapa kami. Jadi nanti adik-adik cuma tinggal mewarnai aja nih, ada gambar-gambar di sini. Ada yang berdoa, ada yang bumi, dan seterusnya. Nanti gambarnya akan di-share sama kakak dan abang di grup kelas, atau nanti linknya ada di deskripsi YouTube Sekolah Minggu. Dari kelas kecil Kana A sampai Sion B. Sekarang kelas tengah dan kelas besar silakan Kak Opel. Kalau buat kelas tengah dan kelas besar itu kita mau buat kayak gini nih. Jadi di depannya itu, kalau buat kelas tengah, di depannya itu ada tulisan doa Bapa kami, dan di belakangnya yang bagian putihnya ini ditulis isinya, isi doa Bapa kami. Nah, cara bikin tangan kayak gini itu yang kita butuhkan adalah kertas. Boleh kertas apa aja. Kalau Kaupel sih pakai kertas karton. Nah, setelah udah ada kertasnya, kita taruh tangan di tengah-tengah sini. Nanti habis itu tangannya digambar. Nah, setelah digambar, dilipat, baru potong bagian tangannya sampai jadi kayak gini. Ya. Kalau udah, nanti tinggal dibuka, hasilnya akan kayak gini. Nah, kalau buat ini buat kelas tengah sama kelas besar itu sama, membuat tangan seperti ini, cuman bedanya adalah kalau kelas tengah itu tulisnya doa Bapa kami dan isinya. Kalau misalkan kelas besar itu Ale Amanami yang doa Bapa kami bahasa Batak sama isinya bahasa Batak juga. Nanti kalau misalkan udah dibikin kayak begini, kalian minta tolong mama papa buat videoin, kalian pegang kayak gini terus dibacain isinya. Nanti kalau misalkan udah dikirim ke kakak sekolah minggunya. Jadi untuk kelas tengah itu dari kelas Nazaret sampai kelas Yeriko, kelas 3. Jadi ingat ya adik-adik kelas tengah, nanti di depannya doa Bapa kami, isinya doa Bapa kami bahasa Indonesia, dibaca ya. Lalu kalau kelas besar dari kelas Yudea sampai Yerusalem, di depannya itu
bahasa Bataknya doa Bapa Kami, Alea Manami, di dalamnya tuh yang warna putihnya nih, itu isi doa Bapa Kami bahasa Batak, dibaca juga, lalu nanti dikirim ke grup kelas masing-masing ya Kopel ya. Iya, Kak. Nah, itu aktivitas kita hari ini, jangan lupa dikerjakan lalu dikirim ke grup kelas masing-masing. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, pengajaran online sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, Aihodo Tuhan. Ayo abang kakak. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa Bapa Kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.